Karena betapa banyak orang kalah tatkala mengandalkan kekuatan fisiknya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kaum muslimin kalah dalam perang Hunain di awal peperangan, Allah ingatkan, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Perang Badar kalian wa antum adzillah, kalian sedikit waktu itu. Dalam banyak perang kalian sedikit. Namun pada perang Hunain, kalian bangga dengan jumlah kalian. Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an. Tatkala perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian, namun tidak manfaat sama sekali jumlah kalian yang banyak. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kalian menganggap dunia yang sudah luas ini jadi sempit, kemudian kalian kabur. Kenapa kalian bersandar dengan kekuatan jumlah kekuatan? Namun lihat pasukan Talut, mereka berdoa, Rabbana afrik alaina sabra, ya Allah anugerahkanlah kepada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin, menangkanlah kami dari orang kafir. Allah berfirman, apa hasilnya? Fahazamuhum biiznillah. Akhirnya mereka mengalahkan pasukan Jalut dengan izin Allah, biiznillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawudu Jalut, dan Daud membunuh Jalut. Tiba-tiba Allah munculkan Daud. Ternyata di antara pasukan Talut yang lewat dari ujian sungai adalah Daud, dan dia yang bunuh Jalut. Wa atahullahul mulka wal hikmah, dan Allah berikan kepada Daud kerajaan dan hikmah, yaitu kenabian. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah ajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang Allah kehendaki. Taib. Bagaimana Daud membunuh Jalut? Ini khusus Daud, wa qatala Dawudu Jalut. Wa qatala Dawudu Jaluta. Daud membunuh Jalut. Disebutkan Jalut maju kemudian mengajak pertempuran. Tidak ada yang berani melawan Jalut, dia terkenal hebat. Akhirnya Daud berkata kepada Talut, ya Talut, saya yang lawan. Daud masih muda. Masih muda. Banyak kisah-kisah Israiliyat menyebutkan adapun cara Daud membunuh Talut. Ketika Daud maju, Talut bilang, pulang kau, saya tidak melawan anak kecil. Kata Daud, saya ingin lawan kau, saya ingin bunuh kau. Enggak, kau tidak bisa, cari yang lain. Kata Daud, saya akan lawan kau. Ada yang mengatakan dalam Israiliyat, Daud adalah seorang yang penggembala kambing, dan dia pandai kalau ada serigala yang datang hendak makan kambingnya, maka dia lemparkan batu dengan semacam ketapel. Kalau ketapel begini, tapi dia yang lempar gini. Diputar-putar, kemudian dengan cara tertentu akhirnya batu tersebut lempar kena serigala, dan dia pandai dalam hal ini. Maka kata dalam kisah Israiliyat, Daud alaihissalam membunuh Jalut dengan cara demikian. Dia ambil batu, kemudian dia putar-putar dengan kuat, kemudian dia lempar, akhirnya kena kepala Jalut atau kena badannya. Dia mati dilempar oleh Daud dari jarak jauh. Ada yang mengatakan demikian, ini di Israiliyat, Allah alam bisawab. Ya, kita tidak datang hadis yang sahih tentang hal ini, ya. Tetapi bisa jadi Daud turun kemudian berduel langsung dengan Jalut, dan ini lebih hebat, menunjukkan kehebatan Daud. Berduel langsung dengan Jalut, ya, tanpa menggunakan ketapel atau semacam ketapel tersebut. Allah alam bisawab, yang intinya Allah mengatakan wa qatala Dawudu Jalut, Daud membunuh Jalut. Disinilah muncul pertama kali Daud alaihissalam dan terkenal di kalangan Bani Israel. Allah berkata, wa atahullahul mulka. Allah berikan kepada dia kerajaan. Ya. Ada yang mengatakan setelah itu tatkala Talut melihat kehebatan Daud, maka Talut yang juga hebat, yang juga kuat, yang juga punya ilmu, lihat Daud begitu hebat, ya, maka dengan tawadhu'nya dia serahkan kerajaan kepada Daud. Ada pendapat demikian. Ada yang mengatakan Talut telah berkata, siapa yang berhasil membunuh Jalut, saya akan kasih kerajaan saya kepadanya. Dan benar ternyata Daud yang bunuh. Wallahualam, intinya akhirnya Daud jadi seorang raja, ya. Kemudian dia diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi, dan dialah nabi pertama yang menggabungkan antara nabi dan kerajaan, yaitu nabi sekaligus raja dalam sejarah, ya. Baru pertama kali lah Daud alaihissalam. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang jadi raja. Yang jadi raja baru pertama kali Daud. Setelah itu baru putranya Sulaiman alaihissalam. Kata Allah, tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Inilah ayat-ayat kami bacakan kepada engkau, hai Muhammad, dengan benar, dan sungguhnya engkau benar-benar dari seorang para rasul. Inilah awal muncul Daud alaihissalam. Adapun Daud alaihissalam, Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah berfirman
dalam surat Saba ayat 10, walaqad ataina Dawuda minna fadla, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah berikan karunia kepada Daud dari kami. Apa karunia tersebut? Ya. Banyak. Di antaranya Nabi Daud suka beribadah. Jadi Nabi Daud alaihissalam, dia sudah jadi raja, dia masih suka beribadah. Sudah memiliki jabatan, masih suka beribadah. Banyak orang sebelum dia memiliki jabatan, Masya Allah ya, soleh, salat malam, berdoa. Begitu jadi menjadi pejabat, dah dunia terus, nggak pernah beribadah. Kurang ibadahnya. Nabi Daud alaihissalam terkenal rajin ibadah. Tadi puasnya terkenal, sholatnya Nabi sampai sebutin dijadikan teladan bagi kaum muslimin. Bahkan Allah menyuruh Nabi mengikuti Daud dalam rajin beribadah, rajin bertasbih. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW? Isbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah atas perkataan-perkataan mereka orang Quraisy. Wadhkur abdana, dan ingatlah hamba kami Daud, dzal aidi, yang orangnya kuat, innahu awwab, dia adalah seorang yang rajin beribadah, sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dihina-hina oleh orang Quraisy, dikatakan majnun, orang gila, dikatakan kahin, dikatakan dukun, dikatakan sahir, penyihir, dikatakan syair, penyair, dikatakan sabi, orang yang keluar dari agama nenek moyangnya, dan tuduhan bermacam-macam tuduhan. Nabi juga sakit hati waktu itu. Ya. Apalagi Nabi adalah seorang yang memiliki nasab yang tinggi, dikata-katain perkataan yang menyakitkan. Ya. Maka Allah menyuruh agar Nabi bisa menghadapi ujian perkataan, ya, komentar-komentar orang adalah dengan banyak bertasbih. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sungguh kami telah tahu bahwasanya dadamu sempit sesak akibat perkataan mereka yang memperolok engkau wahai Muhammad. Maka apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbik, banyaklah bertasbih kepada Rabbmu. Itu banyak salat, banyak bertasbih. Wa kum minas sajidin, jadilah engkau termasuk orang-orang yang sering sujud. Jadi Allah ingatkan, wahai Rasulullah, kalau banyak yang memperolok-olok engkau, ingatlah hamba kami Daud. Daud apa? Orang yang suka beribadah. Daud orang yang suka bertasbih. Itu bisa menghilangkan gundah gulana dari hatimu. Setelah itu Allah menyebutkan lagi di antara keistimewaan Daud. Kata Allah, inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung bersama Daud. Yusabbihna, mereka gunung-gunung ikut bertasbih. Bil asyi wal isyraq, di mana gunung-gunung tersebut bertasbih di waktu pagi dan petang. Nabi Daud suka bertasbih di pagi dan petang hari, dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Ya. Bagaimana cara gunung-gunung tersebut bertasbih kita nggak tahu. Nabi Daud tahu. Allah tahu gunung-gunung tersebut bertasbih. Makanya Allah mengatakan tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa fihin wa min syai'in la yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap suatu bertasbih kepada Allah, akan tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Gunung-gunung bertasbih bersama Daud, kita nggak tahu gimana cara tasbihnya. Bahkan Allah berfirman, "Wat-tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Karena Nabi Daud lagi baca Zabur, lagi bertasbih, burung-burung datang. Saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Masing-masing taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun lahu awwab, ada dua tafsiran, di antaranya mengatakan burung-burung juga taat kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya burung-burung kullun lahu awwab, yaitu burung-burung mengikuti tasbihnya Daud, mereka juga bertasbih. Daud bertasbih, mereka juga kumpul bertasbih bersama Daud alaihissalam. Kemudian Allah berfirman, "Wa syaddadna mulkahu", kami kokohkan kerajaannya. "Wa atainahul hikmata wa faslal khitab", dan kami berikan kepada dia kebijaksanaan atau hikmah, wa faslal khitab, dan dia pemutus perkara. Ya, fasal itu artinya putus, al-khitab itu pembicaraan. Jadi maksudnya Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan dalam berbicara. Kalau menghadapi permasalahan dia bisa memutuskan hukuman dengan hikmah, dengan bijak. Ya, ini di antara keistimewaan Nabi Daud. Nanti yang disebutkan juga. Di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut. Besi langsung jadi lembut. Tidak perlu dipanaskan dulu, baru ditempa. Pokoknya pegang seperti pegang tanah liat, tinggal diolah. Seperti kalau kita pegang lilin, mau dibikin bentuk apa saja, itu keistimewaan Nabi Daud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ataina Dawuda minna fadla."
Kami telah beri anugerah kepada Nabi Daud. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Kami berkata, wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Gunung suruh bertasbih bersama Daud. Wa alanna, demikian juga burung-burung suruh bertasbih bersama Daud. Kemudian kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami lembekkan kepada dia, melunakkan untuknya besi. Ya, di besi kalau dipegang oleh Nabi Daud jadi lembek, tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu. Makanya tatkala Nabi Daud megang besi-besi menjadi lembut, maka Allah menyuruh Nabi Daud untuk membuat baju besi, baju perang. Kata Allah, "Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Dan yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Diukur, dirajut bukan kain, besi dirajut. Dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kau kerjakan. Maka Nabi Daud karena dia mampu megang besi, maka dia pun membuat baju besi. Ya. Di antara ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud bisa bikin baju besi yang hebat. Kata Allah, "Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum." Dan kami ajarkan kepada Nabi Daud bagaimana membuat baju besi untuk kalian. Lituhsinakum, yang baju besi, baju perang tersebut bisa melindungi kalian dari pukulan musuh kalian. Fahal antum syakirun, kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi disebutkan bahwasanya sebelumnya orang-orang tatkala ikut perang, mereka baju perangnya itu berupa lempeng biasa. Dan lempeng besi ini kalau ditusuk dengan besi yang sangat kuat tajam bisa tembus dan bisa mengenai tubuh. Nah, Nabi Daud wa'allamnahu san'ata labusin. Allah mengajarkan Nabi Daud membuat baju perang yang berbeda. Baju perang berbeda tersebut katanya dibuat dari halaqah-halaqah berupa besi-besi yang dibundar-bundarin. Jadi kalau kena pedang kokoh seperti mata pedang kena mata pedang. Jadi bukan lempeng begini tapi dibuat kumpulan besi-besi dirajut oleh Nabi Daud alaihissalam, dan ini baju yang kuat untuk mengadakan dalam peperangan, dalam peperangan. Tapi di antara kelebihan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khufifa ala Daud alaihissalam Al-Qur'an." Nabi Daud diberi kemudahan oleh Allah dalam Zabur. Maksudnya Al-Qur'an, maksudnya yang dibaca itu kalau baca Zabur sangat cepat. Bagaimana cepatnya baca Zabur? Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Nabi Daud memerintahkan agar kudanya atau tunggangannya dipasang pelana. Suruh anak buahnya pasang itu pelana. Fayaqra'ul Qur'an qabla an tusraj dawabu. Maka dia selesai baca Zabur sebelum di pelana sudah siap. Jadi dalam waktu singkat dia bisa selesai baca Zabur. Wala ya'kulu illa min amalihi. Dia tidak makan dari hasil makanannya. Di sini kata Nabi di awal hadis, khufifa ala Daud Al-Quran. Yaitu Nabi Daud diberi mukjizat. Kalau baca Zabur cepat. Ya, kata para ulama dia diberikan keberkahan waktu. Jadi orang-orang merasa waktu itu cepat tapi dia merasa lama. Seakan-akan waktu tersebut diperlama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam, subhanallah. Allah mampu ya. Allah mampu menjadikan hal demikian. Bagi orang mungkin cuma rasanya pasang pelana setengah jam atau 15 menit. Bagi Ayub mungkin bisa berjam-jam. Sehingga waktunya benar-benar berkah. Allah membuat dia ringan tatkala baca Zabur. Oleh karena sebagian ulama tatkala menyebutkan tentang riwayat bagaimana sebagian salaf baca Al-Quran 1 rakaat 30 juz, kata mereka, gimana cara bacanya? Waktu nggak mungkin. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi kan sebagian ulama mungkin mereka diberi keringanan baca Al-Quran atau mereka diberkahi waktu. Sehingga waktu tersebut nggak habis-habis bagi mereka. Ya, ditambah waktunya oleh Allah. Seharusnya terasa lama bagi mereka. Ya Allah mampu untuk mengatur itu semua. Sebagaimana Allah berikan kepada Daud alaihissalam waktu anak buahnya untuk pasang pelana bisa dia gunakan untuk baca Zabur dalam waktu yang singkat. Dan di antara keistimewaan Nabi Daud alaihissalam tadi, Nabi Daud dikaruniai dengan suara yang indah. Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Musa al-Asy'ari, "Ya Aba Musa, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Tatkala Musa al-Asy'ari baca dengan suara indah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Musa, engkau telah diberikan suara indah dari suara-suara indahnya keluarga Daud alaihissalam." Tapi para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini di kajian kita. Insyaallah hari Sabtu kita lanjutkan karena besok kita akan membahas al-aqidah al-wasithiyah tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala.
Kita tunda kisah Nabi Daud pada hari Sabtu atau hari Ahad insyaallah taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.